terkadang yang sering di lapangan kalau sekarang, karena lokasi kematiannya itu di sana. Jadi terkadang dalam latihan itu ya, latihan sepak bolanya itu sering ada di bangku kan ada tempat duduk itu terlihat ini ada perempuan dengan gaun putih itu duduk. Lagi lha kuwi nek wong dingkluk wae ngono kuwi ya kuwi rambutnya dawa dingkluk ngono terus ora gelem dengengek. Lah aku terus wedi to ning aku ya Assalamualaikum nang gedhok kono merinding kabeh wis awake merinding kabeh kae lah. Oke Bu, mulai dari tempat mana dulu? Ya masuk kok. Oke. Jadi kita yang Mbak Rizing menamakan nih kok. Nek rasa kita bro. Terus iki. Aku sedih. Itu sedih dari awal satu. Berapa Bu? Pegawai cek kuwi badhe lagi wae kok. Mari cuma apa kae. Jadi pegawainya Jack itu lebih ditampaki dekat-dekat ini hari ini. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Menyambung episode yang kemarin ya Om, ya. Di mes legendaris di Kota Solo. Malam hari ini kita mau meneruskan di beberapa spot lain sambungannya yang kemarin. Namun mungkin nanti ini layarnya juga akan berbeda ya Om. Iya, tentunya berbeda dengan sebelumnya ya. Tadi kita menjawab ini tuh secara global, yang sebelumnya cerita-cerita yang sebelumnya kita bahas itu tidak semua orang merasakan, atau kalau orang sini bilangnya diberui atau ditampaki. Tapi kalau ini nanti kita akan coba melihat ya, ini lebih dalam lagi tentunya, beberapa entitas-entitas yang ada di sini yang kadang orang itu sering ditampakin. Bahkan ketika ini sudah tidak aktif, jadi kita mengambil periodenya ketika tidak aktif, ketika menjadi mes, ketika menjadi sekolah perawat dan rumah sakit. Ya, tapi yang paling sering ketika ini terbengkalai. Gitu. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Suka ada kejadian gitu ya? Iya, dan yang membedakan kalau sebelumnya tadi kita mengunjunginya itu ke bagian paling belakang. Kalau ini kita ke bagian paling depan. Dibalik berarti? Dibalik, ya. Karena lebih banyak interaksi. Entitas ini kemudian yang paling terkenal atau paling yang diketahui di sini gitu. Oke, Sobat Javanika semuanya, apakah entitas-entitas itu nanti bakal kita ketemui juga di dalam? Yuk ikutin kita berdua. Yuk, ke sini pasti. Ini sebenarnya ada satu cerita ini 2 kali kejadian terulang mesti. Jadi dua-duanya ini sama-sama dulu mengabdikan diri sebagai seorang perawat atau suster dalam bidang nakes lah gitu. Periode pertama itu 1920-an itu seorang
perawat Belanda. Kemudian ketika ini menjadi sekolah SPK ya, sekolah pendidikan keperawatan, itu orang lokal, orang pribumi. Tapi kejadiannya ini hampir sama. Dan ternyata sosok yang pertama ini masih mengikuti gitu di kejadian yang kedua. Dan mereka ini ternyata dua-duanya ini berdampingan jalan bareng sekarang. Padahal itu timelinenya beda. Beda, tapi kejadiannya sama. Ketemu di dunia astral. Karena satu nasib, kemudian mereka melebur gitu. Dan kejadian ini sering kali dirasakan itu ketika sini menjadi mes. Karena kebanyakan yang ada di sini itu yang masih junior ya, itu pemain-pemain atlet bola, tapi yang masih belum berumah tangga. Itu lajang lah ya. Karena ada beberapa kejadian seperti sewaktu ini ya, masnya itu tidur misal di mesnya, itu tiba-tiba ada yang getok itu dari kamar mandi. Kemudian ketika mandi biasa ya, terkadang saya lihat ini ada mas-mas mandi itu pakai sampo, kan beda kalau laki-laki kan dibalur seluruh ya, sama pakai apa ini mas, sabun, sampo, dikucek semua, itu ngambil gini itu gayung lah biasanya, tapi sama gayungnya itu sama rambutnya. Jadi diambil gini itu terus di gini kok ada rambut, dibuka kan masih mata gini tuh, samar-samar ngeliat ada kayak perempuan tuh bangun dari bak, terus buka gini hilang gitu. Kadang kalau pas tidur sering terjadi tindihan atau reprepan, kayak ada yang menindih itu sosok cewek. Creepy ya berarti. Aku ya liwat, surup-surup ngono liwat to. Ya usung-usung ngene iki lho, usungi dagangan ngono. Lah liwat ki lha kuwi enek wong dingkluk wae ngono kuwi. Ya kuwi rambutnya dawa, dingkluk ngono terus ora gelem dengengek. Lah aku terus wedi to ning aku ya Assalamualaikum, assalamualaikum. Nang gedhok kono merinding kabeh, wis awake merinding kabeh kae. Lah aku terus ya mlaku, terus nekat mlaku ngono. Ya ora patek piye ya kayane wis cong ngono lho, kene iki wis ora di banget ngono. Berapa Bu? Pegawene cek kuwi bagi tenan kae kok. Jadi pegawainya Jack itu harus ditonton dekat-dekat ini hari ini. Pesan korean nggon penerimaan pasien ini dari korean dijawab meneng. Tapi sasarannya beda aja sih mas. Nggak segini dulu kan. Ini nama bener ini. Iki dhisik kamare Rofi. Oh, Rofi Putih lagi. Rofi Pemain bola. Pemain bola. Yen nggo jaman biyen nggo pasien-pasien sing nomor-nomoran kuwi. Kelas 1 kelas 2 ngono kae nek biyen iku. Diritan kelas 1 kabeh ngono. Zaman dokteran bareng wis buat itu di kamar Rofi ini. Sing dimaksud ibu ada apa? Wong itu kuwi. Lho bener, Rocky kan diwawancara panjangan katanya Rocky itu di kancani ditelok terus itu. Yang itu Bu, yang apa rambut itu ya? Iya. Padahal Rocky pemberani kan? Memang berani dia. Ini panggon. Pas aku liwat ya, yo ning ngene iki tengok-tengok karo diglok aku liwat kok grinding. Wah, merinding aku. Jadi waktu itu memang begini, yang di era kolonial Belanda itu ada namanya Suster Olivia ya. Olivia. Itu orang bule totok. Dia menjalin cinta ya dengan dokter Belanda, para medis Belanda. Sama-sama ditugaskan di sini. Ada satu seperti rasa ya, mereka berdua. Tapi di tengah jalan, dokter ini ternyata suka dengan temannya. Temannya Olivia. Temannya itu. Temannya gimana? Suka juga sama dokternya? Iya, jadi ada satu perselingkuhan dan ada satu persekongkolan jahat ketika ketahuan selingkuh waktu itu. Oke. Mereka berdua ini bersekongkol untuk menghabisi Olivia. Wih, kenapa harus itu? Ya, karena ada ancaman gitu, Mas. Kalau waktu itu kalau memang ada rasa apa ya,
ketidaknyamanan ketika bekerja intinya gitu. Oke. Sebenarnya ini nggak niat ngabisi, tapi ketika mereka ditemukan bertiga, ini tuh seperti ada cekcok gitu, sehingga memang ada satu desas-desus cerita di mana di sini ada yang meninggal tuh sepasang kekasih gitu, dan ini ada terjadi cinta segitiga. Lantas ketika ini dijadikan sekolah perawat, waktu itu kan yang sekolah perawat nggak perempuan aja, ada laki-laki juga, jadi medis, terjadi cinta segitiga lagi. Nah yang ini menimpa namanya perawatnya itu Suster Emi. Ini orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya, kejadiannya sama juga. Jadi ada satu rencana jahat kemudian untuk menghabisi juga ketika dia dicekap. Jadi pernah terjadi 2 kali hal seperti itu. Yang Dan satu sama dokter, satu sama tim medis ya. Lantas dari kemarahannya itu, sosok ini yang selalu nampak gitu mas, dan seperti menyebarkan hal yang saya memiliki ketidaksukaan itu kepada laki-laki gitu. Jadi dulu ketika ini aktif ya, bahkan kalau maghrib tuh hal yang paling pamali lah terjadi di sini. Ketika main sepak bola itu harus selesainya maghrib latihan lah, karena terkadang terlihat sosok perempuan dengan baju medis ya, dengan baju serba putih itu jalan, itu bisa nembus dinding, bisa masuk dalam pohon gitu. Dan memang dulu di sana ketika sebelum menjadi lapangan sepak bola itu ada seperti pohon besar. Nah kejadiannya itu di situ mas, yang tidak sengaja sebenarnya, kejadian kematiannya itu tidak sengaja gitu. Kalau pola kematian antara 2 orang yang beda timeline ini sama nggak? Cara meninggalnya atau cara dibunuhnya atau? Iya, kalau yang pertama itu dengan kekerasan tentunya. Oke. Jadi dengan kekerasan, kemudian kalau yang kedua itu, ini kalau nggak salah ya itu kejadiannya kayak apa ya, dikasih racun gitu. Jadi minum bareng gitu, tapi tahu tentang obat-obatan lah, dikasih tuh. Yang ke situ lebih halus, gitu. lebih halus gitu. Terus itu begini sih mas. Jadi kayak suatu pertemanan ya, mereka pertemanan, kemudian ada 2 sahabat karib itu ya, saya ambil yang era Belanda, ada 2 sahabat karib kemana-mana bersama. Sosok Olivia ini sebenarnya sangat mengalah dengan yang ini, temennya. Temennya ini sangat ngalah gitu ya. Bahkan ketika pendidikan keperawatan itu, dia tidak merasa apa-apa ketika temennya ini ranking 1, dia ranking 2 gitu. Kadang mereka juga membantu tugas gini-gini, dan ketika nilainya sama pun nggak apa-apa, ini teman saya gitu, yang lebih dianggap lebih ketika mendapatkan ini itu satu penghargaan yang lebih baik gitu, satu achievement gitu, memberikan ke temannya. Berarti karakter dasarnya memang sebenarnya baik ya? Iya, sudah sangat percaya. Bahkan teman curhat, ngerjain tugas bareng, dan seperti kerja praktek di sini. Nah, suatu ketika kan namanya dokter yang ada di poliklinik sebelah situ itu pasti butuh ini toh, butuh perawat gitu. Nah, kadang sisipan gunakan ini. Nah, ketika terjalin hubungan asmara itu berjalan, si laki-laki ini niat mau menikahi sebenarnya. Ya nggak ada perbedaan kasta di sini gitu. Tapi ketika sudah berjalan, ternyata di asrama ini ya, asrama perawat itu ada di sebelah sana, ada asrama. Suatu ketika kan minjem gaun ya, yang saya lihat minjem mau dikembalikan, ternyata Olivia ini memergoki pacarnya sedang tidur bareng sama temennya. Di sini juga? Di sini. Tapi dulu ketika sana masih rumah, masih mes. Dan itu kan lokasinya kalau udah malam sunyi mas Di. Jadi kalau nggak sip-sipan tuh ini. Nah, ketika itu terjadi cekcok di kamar itu, daripada dia bilang intinya daripada kamu malu-maluin gini-gini, kita selesaiin di luar. Bareng-bareng kita selesaiin bertiga gitu. Ini mau gimana gitu. Intinya saya sudah memilih ini gini. Ibarat kata ini sebenarnya cinta berlandasan nafsu mas. Jadi temennya itu menggodanya itu sudah tahu laki-laki itu kelemahannya di mana, dia bilang gitu. Intinya gini, kita mau gimana enaknya gini. Dan
terjadi cekcok sesama perempuan waktu itu, Olivia dengan temennya ini. Berat kata, saya selama ini sudah terlalu mengalah denganmu, tapi untuk kesempatan ini saya nggak bisa mengalah karena ini sudah pengkhianatan. Dan dia kecewa ketika apa yang sudah dikatakan, sudah dicurhatkan pada teman itu dibongkar, Mas. Jadi dicerita-ceritain. Dia ada itu, dan ternyata kejadian ini itu sudah sering apa ya, sering terdengar itu dari teman-temannya lainnya, tapi dia tuh nggak percaya. Laki-laki saya nggak mungkin kayak gitu, pacar saya nggak mungkin kayak gitu. Sampai dia lihat dengan dengan sendiri dan tidak sengaja. Dan dalam pertemuannya itu ternyata dia membawa pisau bedah, Mas, di sini yang saya lihat. Jadi pisau bedah yang bentuknya kayak bolpen itu, tapi ujungnya kecil. Itu. Jadi dia sebenarnya mengancam dirinya seperti ini. Mungkin saya potong nanti. Tapi karena masih ada rasa ya, ibarat kata udah deh ini. Akhirnya itu ditepis gini, Mas, dipukul. Jadi biar ini lepas gitu. Tapi karena Olivia sudah ibarat kata, saya sudah gelap mata, mending kalian saya bunuh semua, kita tiga-tiganya mati aja, dia bilang gitu. Akhirnya dia ingin nikamkan itu ke temennya, tapi kena paha yang pertama. Kemudian karena namanya orang kalut ya, sudah dalam kondisi ini, yang akhirnya yang laki-laki tadi ngambil Olivia-nya, dicekik sampai mati, Mas. Berarti yang dalam tanda kutip yang membunuh Olivia-nya ya kekasihnya sendiri. Iya, secara tidak sengaja kemudian. Lah, ketika kejadian itu kan tentunya sangat panik nih dua orang. Dua orang ini kemudian panik. Akhirnya karena waktu itu memang kondisi sepi, Mas. Jadi rumah sakit memang ada di sini, untuk huniannya itu lebih jauh. Akhirnya mereka seperti menimbun ya, saya lihat. Jadi kemudian ya udah, yang penting ada aja nih, kita timbun. Akhirnya dikubur di situ, di dekat pohon. Tapi nggak di lingkungan sini, masih di sana. Tempatnya di sini. Perempuan apa di sini nganu yang sering jalan di gendang itu ya? Iya, perempuan yang sering jalan di sini tempatnya. Di ini ya, Bu, daerah sini ya. Nek sing putih sing wong wedok ayu kuwi jek nyandinti. Kuwi oke sing weruh kuwi, malah anu pasar zaman dhisik kan nggon sing dodol soto kuwi nggo gudang. Kuwi anu anggere nek wong nglebokke gerobak ngono kuwi jare mangkruk-mangkruk nang dhuwur ngono kuwi, ya kuwi wonge sing gedhe dhuwur ayu kuwi. Anu, Bu, nggonamu kok enek wong ayu ning kono anu gek nguyah-nguyu. Lah kuwi nunggu kono kowe. Wah, aku wis ra sida titip gerobak ning kene, Bu, wedi ngono. Angger wong weruh, terus anake sing jaga kene, anu kae, Mbok, anu, Bu, kok enek ibu-ibu kek menek-menek turut kene iki nggon wuwungan ngene iki, menek-menek. Anu ngono apa nek wedi jiblok ta, Bu, wis meneng wae kae mbae kono ngono kuwi. Oh, ben yo kene ning gambare. Ning saiki rene. Rambutnya lurus, terus pakai kuwi apa sing nggo bidan perawat kuwi, terus pakaiannya putih-putih ngono kuwi. Mukanya ya kayak Belanda. Seperti orang Belanda. Angger wong ya kandha ngono kuwi, berarti padha aku ngono, berarti kowe ya diberi padha karo aku ya ngono. Yang gur batin ora kandha yen aku tau diweruhi ngono ya ora. Yen ditekoni ngono lagi omong. Nah, setelah beberapa hari kan tentunya menimbulkan kecurigaan, ini orang kemana. Nah, si pelakunya ini masih ada di sini, kemudian seperti salah tingkah ya. Perempuannya itu sering, temennya ini sering ditakut-takuti atau sering diteror sama sosok arwahnya lah, boleh dibilang gitu. Udah ini ya udah langsung jadi kayak penasaran gitu ya. Dalam tanda kutip. Iya, intinya ini sudah, saya nggak kuat, ini kita ngaku aja lah gitu, ke atasan atau apa, kita nyerah gini. Tapi yang laki-lakinya tetap punya banyak dalih. Terus kemudian mereka berdua akhirnya ini, Mas, memilih untuk melarikan diri aja deh, kita lari aja, kita nggak usah pamit, kita pergi. Lantas dalam pelariannya itu pun ternyata mereka pun masih mengalami beberapa teror-teror. Sampai suatu ketika mengalami kecelakaan dan dua-duanya ini meninggal. Jadi kena karma instan gitu. Lalu
setelah beberapa bulan dari ketiganya ini sudah meninggal ya, yang satu kena kecelakaan, secara tidak sengaja waktu itu ada tukang kebun, ini orang pribumi, dia mendapatkan mimpi galilah di bawah pohon itu. Ternyata kemudian digali, ditemukan jenazah dengan pakaian yang masih pakai pakaian lengkap serawat itu. Sejak kejadian itu sering terdengar suara tangisan, Mas. Tapi pohon itu sudah ditebang sekarang, jadi terdengar suara tangisan. Dan sosok ini sebenarnya tinggi banget ya, 175 sekian gitu, tinggi gitu, terus pakai baju ini. Tapi terkadang yang melihat itu, nek misal menyeramkan itu, kadang jalan Mas, jalan kemana-mana nembusi tembok, terus kadang membawa ini belati, pisau bedah. Masih gitu. ini ya, masih memori terakhirnya masih ke bawah. Ke bawah. Nah, terjadi kasus yang sama ketika ini menjadi apa? Sekolah keperawatan dulu itu. Kejadiannya hampir sama, kepergok juga. Tapi yang di sini yang membedakan ketika dalam pertemuannya itu ternyata ada satu niat ketika minum itu dibubui racun. Yang bubui yang kekasihnya juga atau yang selingkuhannya? Kalau yang ini, Iya, ini sama. Oh gitu. Bubui yang jadi meninggal itu seketika pulang. Itu kemudian yang timeline awal dengan timeline yang kedua ini akhirnya gimana bisa mereka ketemu kemudian jadi dalam tanda kutip jadi teror di timeline yang sekarang, nakut-nakutin orang-orang kayak gitu. Iya, jadi yang pertama ini tentunya ketika ini aktif ya, baik untuk rumah sakit ataupun sekolah, mes itu. Dan yang kedua ini pun sama, karena ada kaitan historis ya dengan tempat ini. Sosok ini kerap muncul, Mas. Kerap muncul terutama di waktu maghrib ya. Itu terkadang yang sering di lapangan kalau sekarang, karena lokasi kematiannya itu di sana. Jadi terkadang dalam latihan itu ya, latihan sepak bolanya itu sering ada di bangku kan ada tempat duduk. Oke. Itu terlihat ini ada perempuan dengan gaun putih itu duduk tapi melihati aktivitas latihan. Tapi misalkan kalau kan lari gini, kalau sepak bola kadang lihat sekilas gini, diulang lagi sudah hilang. Terus paling sering itu nampak itu jalan bagi di atap ataupun di selasar itu nembus. Jadi jalan biasa aja, Mas, jalan gini. Tapi bisa masuk gitu. Dan pernah juga ini ada satu kejadian yang ekstrim ya. Itu anak baru latihan di sini, jadi masih junior gitu. Dia nggak tahu ini sosok siapa, dipikir penghuni di sini juga, karena kan ada yang ngajak keluarga yang senior. Nah, waktu itu dia masuk ke kamar ya, itu ngelihat dari jendela itu jalan, Mas. Ini tahun 90-an lah kejadian lihat itu. Nah, ketika jalan itu kan berhenti gini, lihat senyum gitu, terus dia jalan lagi. Nah, tapi ini yang kedua, yang sosok Emi. Tahunya apa sampai saat ini nggak pernah tahu kok itu hantu dalam nggak tahu, karena sosok ini solid, kadang senyum gitu. Dan kalau yang pertama ini kan sosoknya western ya, mungkin orang akan bertanya-tanya. Akan bertanya-tanya, ya. Tapi ke sosok ini memang kuning langsat, kemudian ya perempuan gadis Jawa biasa gitu, dengan pakaian biasa gitu, dia nggak dandan ini, maksudnya dia jalan. Nah, di malamnya itu ketika mungkin ini ya, dia capek atau apa sih, ini tuh keluar, kok di depan itu ada dia lagi duduk. Jadi kan kalau di depan biasanya ada kursi itu mesti buat nyantai duduk. Nah, ketika duduk itu diajak ngomong apa, cuman diem aja, jadi kayak rambutnya ditutup separuh gitu, diajak ngomong diem. Terus dia bilang kalau ngobrol karena di luar hujan, kita ngobrolnya di dalam. Tuh. Nah, ketika masuk di dalam ternyata dia nggak mau, mending kamu ikut aku aja. Jadi tangannya digeret, si laki-lakinya digeret, masuk. Kemudian selama beberapa jam itu nggak kelihatan. Nah, ketika paginya ketemu, dia ditanya pas latihan, kamu kemarin sama siapa? Oh, aku diajak sama warga sini, intinya gitu, ke sana. Oh,
kamu diajak kemana? Aku diajak ke jalan-jalan, ngeliat-ngeliat sini, tapi kok suasananya tuh beda, nggak kayak pas sekarang gitu. Nah ternyata kemudian dia agak linglung ya, dan nggak fokus, ini dipanggilkan orang pintar. Ternyata dipanggilkan itu, oh temanmu ini ternyata lagi digodain lelembut yang ada di sini. Gitu. Jadi dalam mimpinya itu kencan mas, biasa pacaran gitu. Nah kata ditanyain si lembutnya ini, sing sosok ini tadi, yang kedua, kenapa kamu ngajak ini? Karena dia mirip sama pacarku dulu. Gitu. Nah si ini ternyata mendapatkan pengaruh-pengaruh itu mas. Nah saat hari ini tuh kadang kalau latihan di depan, itu kalau jam-jam sudah mau krusial ya, mau jam-jam maghrib, itu biasanya ada sosok lain tuh yang memperingatkan dulu. Ya jadi ada sosok Mbak Putri sama sosok kakek-kakek yang dia jenggotnya panjang gitu, yang kadang menyerupai seperti penjaga. Jadi nggak kelihatan kalau pakai baju kebesaran bilokan dengan sorban, dengan belangkon gitu ya, ini biasa. Kenapa demikian? Terutama anak laki-laki yang main di sini. Itu hati-hati karena energi feminim menggoda yang berkaitan dengan satu peristiwa masa lalu yang kelam, itu terkadang suka mengganggu dan bahkan akan mengajak mereka ke dimensi astral. Nah si Eminya ini ditanya, saya kepingin dia itu mati aja waktu itu, jadi biar ikut dengan saya. Pantesan gitu, karena ini sampai 3 hari itu kemudian linglung nih orang gitu, udah nggak bisa latihan, linglung, kemudian badannya panas dingin, sampai dipanggilkan itu tadi untuk komunikasi gitu. Ini harus bagaimana gitu, karena semakin nanti kita ke sana itu sebenarnya entitas yang lebih terkesan feminim itu sangat kuat mas, dan mereka menyimpan satu peristiwa lampau tentang tindak-tindakan kekerasan dari laki-laki gitu, termasuk baik lahir ataupun batin. Kalau ini Om, tadi kan sifatnya menggoda ya Om, kan bukannya ceritanya itu dia benci sama sama laki-laki ya? Iya, karena sebenarnya penggoda di sini tuh begini, ngecek gitu mas, ngetes ataupun mereka mengeksistensikan dirinya, mengeksistensikan bahwasanya kayak sosok-sosok kayak gitu itu kan menyimpan kedendaman dan mempermainkan gitu modelnya. Nah kalau yang sosok pertama yang Olivia itu memang karena yang dianggap tua ya, itu yang mengkoordinir sosok-sosok di sini itu seperti itu. Bahkan kalau kita ke depan ruang yang sebelah sana, itu ada satu keluarga Belanda. Jadi anak, bapak sama ibunya. Tapi kalau sosok ini memang kaitannya itu sama pernah terjadi pernikahan beda ya, yang perempuan ini pribumi, ini anak Sinyo Belanda tapi Hindu. Ini laki-laki Belanda gitu. Dalam singkat ceritanya pun mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Nah ini terkadang yang sering terlihat itu di bawah pohon mangga yang sebelah sana. Ya. Kalau ini Om, saya mau afirmasi bentar. Om lihat sosoknya itu sebenarnya menyeramkan nggak sih? Kalau saya soalnya nggak menyeramkan. Kalau saya sih sama, nggak menyeramkan masih juga. Berwujud manusia. Berwujud. Kalau sebenarnya gini mas, nanti kita ke situ. Kalau ini kita coba ke bekas dekat kamar jenazah ya, ambil kita jalan sambil cerita. Kalau sosoknya itu ketemu sosok orang ataupun yang datang menyenangkan, itu cantik mas, bersih. Tapi kalau dia nggak suka, dia seperti merah, berdarah-darah, terus mukanya rusak gitu. Jadi yang ditampilkan sekarang sih sosok cakep gitu. Cantik. Kalau saya lihat dua-duanya, tapi dengan pakaian nakes gitu mas, kadang lewat gitu. Ya nanu ini nggih manggone mergo niku anake lembok ini. Meninggal. Iya. Londo ning Belanda kuwi. Oh, ada yang dulu udah meninggal. Dulu zaman dulu ya, Bu. Meninggal kalau Ya wis anak sih. sakit. Jadi dipateni. Sekeluarga deh, Bu. Keluarga. Londo sing londo karo anake loro. Anake wedok loro to. Karo kuwi asa anake sak mboke lak mati ning kono kuwi manggone ning pojokan kono kae mau. Pojokan. Mati itu ada cerita yang pernah ibu tahu nggak matinya? Matine ora ngerti wong jaman Belanda aku ya ora tau ngerti, ora tau diceritani kuwi. Ana anggerane liwat ngono sayake nyampluki wong kok. Liwat mak sliwer ngono kuwi nyampluki.
Pak Tarsono kan tahu sing jaga kene tahu kesampluk sayake ngono kuwi jarine. Itu ibu dengan anaknya gitu, Bu? Heeh, ibu, anak, bapak ning kono, manggone ning kono. Tapi ini dapur kalau yang sini. Nah, sebenarnya lokasinya sebelah situ sih. Tapi kita ceritakan di sini aja untuk ini ya. Kok di sini aku malah kayak dapat yang serem-serem nih. Oh, ke sini sebenarnya lebih ke aura-aura kematian sih mesti yang ditampilkan. Jadi saya melihat ini keranda terbang. Terus di keranda terbangnya itu kan nggak mungkin dia terbang sendiri ya. Itu ada yang ini manggul, tapi ya serba hitam. Jadi pakai kayak kostum-kostum hitam tutupan semua itu. Model kayak ninja itu loh, Al-Gojo eksekusi gitu yang ditutup semua. Lah tanpa tutup kerandanya, di dalam tuh memang ada isi pocong yang masih baru. Orang di kafani masih baru gitu. Sebenarnya begini ya, itu melambangkan seperti apa? Kematian itu sangat dekat gitu dengan orang. Dan ya kita tahu bahwasanya kalau rumah sakit tidak semuanya yang datang ke sini itu akan sembuh kasarannya, tapi ada juga yang menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa atau dipanggil. Muara ini ya, muara segala kesedihan. Itu ada di sini. Kemudian ruangan yang di sebelah sini agak ke sana itu saat ini dipakai ya, bahkan sampai hari ini itu satu tempat yang sangat dihindari oleh orang. Bahkan ketika dulu yang sudah saya ceritakan tadi, ketika ini dipakai mes, itu kan tidak semuanya itu kemudian dipergunakan. Jadi hanya 40% lah, sisanya itu masih didiamkan terbengkalai. Nah, tempat yang dulunya tentunya waktu ini aktif kan sudah sangat dihindari. Akan dikreat atau dibentuk oleh sosok-sosok astral itu menjadi istananya. Sehingga tidak jauh dari sini pun ada pusat teritori dari kerajaan jin atau istana siluman itu. Yang mana ini sudah ada itu bahkan sejak ini belum ada. Jadi di bawah kalau tahun 1915 ini kan selesai dibangun ya, sebelum itu. Dan banyak orang yang karena ini atas prakasa ataupun permintaan dari Sinuhun Pakubuwono ke-10 dalam penggunaannya ini pun harus disyarati dengan banyak pusaka-pusaka. Jadi di malam keraton ya, jadi di malam-malam tertentu terkadang terlihat seperti bergodo-bergodo keraton yang berbaris. Terus sering terdengar suara-suara gending. Nanti akan kita coba deketin pusatnya, tapi beberapa coba kita ceritakan di sini. Kalau secara overall sih dekat sini memang awalnya lebih kematian tapi yang sudah lampau gitu. Tapi kita coba digiring tuh ketika ini sebelum terjadi itu seperti apa dan dampaknya sampai hari ini gitu. Sehingga tempat-tempat seperti itu kemudian dibentuk oleh sosok-sosok astral menjadi seperti istananya. Bahkan dulu ketika klub sepak bola ini berhasil memenangkan liga ya. Ada satu komunikasi ketika menang itu memang ada seperti syukuran atau pagelaran. Bahkan ketika di sana di lapangan itu dilakukan pagelaran wayang. Itu yang nonton tuh tidak hanya dari warga ataupun dari penghuninya, yang halus-halus. Mereka pun turut diundang gitu, sehingga ada beberapa waktu ataupun beberapa saat yang terdengar suara-suara gending ataupun musik-musik Jawa itu dari arah sebelah sana. Gitu. Nah kalau ini Om, saya mau tanya gini, kalau dari keraton biasanya kan banyak sosok yang positif karena sumbernya jelas seperti itu. Nah saya mau membandingkan dengan sosok-sosok yang negatif yang kalau kita pakai feeling ini suka manipulatif kayak gitu. Bahkan mungkin yang Om ceritakan tadi ada Olivia, ada ini dan sebagainya, itu bisa dimanipulasi. Kemudian itu yang suka menampakkan dan mengganggu
beberapa orang yang ada di sini. Iya. Di sini berlaku seperti itu juga nggak? Iya, tentunya sama Mas De. Jadi mereka pun kadang meminjam oke. ya. Dengan tidak tahu latar belakang ceritanya seperti apa, tapi ketika orang kemudian menceritakan, menyebut, itu mereka akan digambarkan, diambil. Tapi tentunya ini satu hal yang biasa menurut saya. Ketika di suatu tempat kemudian sering nampak sosok-sosok yang lebih menyeramkan, itu sudah sering terjadi sih. Dan kalau bilang di sekitaran wilayah ini pun segala macam makhluk astral itu ada Mas Di. Baik mereka yang penghuni asli setelah ini dijadikan untuk bangunan, bahkan setelah terbengkalai. Dan ada beberapa yang ketika dipakai mesh, dan setelah dipakai mesh itu beberapa sosok astral itu ada yang sudah dinetralisir. Dinetralisir ini maksudnya gimana? Dinetralisir itu direlokasi Mas Di. Jadi dibuang gitu? Enggak, Pasarannya. dilarung lah. Oh, dilarung. Ya, karena kalau dibuang itu kan berat kata membuang ya, sampah itu ya. Tapi kalau ini tuh dipindah. Oh, berarti masih ada tempat lain di tempat yang Tempat kita nggak tahu lain, sana iya. ya. Jadi ada yang dilarung di Sungai Bengawan, Bengawan Solo, ada juga yang dibawa ke Waduk Gajah Mungkur, dan dua tempat itu. Tapi mereka yang endemik ataupun yang sudah menghuni dan sudah melekat di sini akan ada di sini terus. Itu. Nanti coba kita akan lihat ke teritorinya mesti. Boleh? Iya, taruh sini aja. Oke Om, kalau ini saya mau nebak-nebak dulu ya Om ya. Kalau kita lihat struktur bangunannya sama lokasinya ini kan terpisah. Iya. Biasanya yang di pojok-pojokan yang agak terpisah itu suka dipakai untuk kamar jenazah. Iya. Apakah kamar jenazah mungkin bukan di sini tapi di sekitar sini atau? Ya sebenarnya ini kompleks Mas. Oh, gitu. Dari tadi kan kita sebenarnya di situ Sobat Javanika, di dapur sebenarnya, di pojok. Tapi lokasinya sendiri sebenarnya berpindah-pindah. Ya, jadi ini kita tadi cari jalan, kita muter, alhamdulillah ketemu di sini. Cuman kamarnya ini sendiri itu mengalami beberapa perpindahan atau pergantian. Jadi sempat dipakai untuk kamar jenazah, kemudian dipakai untuk ruang bersalin karena saya dengar bayi baru lahir suara. Tapi kontras banget ya Om, habis buat kamar jenazah terus buat kamar bersalin. Oh, karena itu kan direnov Mas Di. Tempatnya itu kemudian direnov gitu. Horor ya? Iya. Yakin? Kita kesini deh. Oh. Yakin Om? Gak apa-apa. Ini memang bagiannya. Oke. Nah, jadi letak sumurnya itu tidak jauh dari sini Sobat Javanika, cuman untuk lokasinya sendiri itu sudah sangat rimbun dan satu areal yang sudah terlarang sebenarnya untuk dikunjungi. Jadi kita memiliki batas-batas lokasi yang boleh dikunjungi. Nah ini salah satunya lokasi terakhir kita coba kita kunjungi sini Mas. Jadi Om ini udah rapuh banget. Kita kesini aja Mas. Ya. Permisi. Apa kita foto kayak gede banget? Enggak, masih dengan segitu. Tetap serem. Ya jadi lokasi ini kamar jenazah Mas. Karena kalau pintu masuknya itu kan dulu di sebelah sana, pintu depan. Jadi sini ada pintu akses yang kita masuk itu untuk pemusaran. Jadi kalau sudah semuanya di sini, kemudian di sini seperti ada proses-proses ini ya apa, pensucian, dimandikan, dikafani, baru keluar dari sini gitu. Ya tentunya banyak gangguan-gangguan Mas De, seperti suara orang minta tolong, orang rintihan, terus suara mainkan keran ya. Keran itu sebenarnya kalau saya lihat bukan berasal dari kamar mandi, tapi bentukan dari ini
meja pemandian jenazah atau meja otopsi. Kan biasanya di sini ada kerannya. Jadi suaranya ini loh diputar kan kalau dulu dari Kuningan. Klik gitu, gitu. Satu titik ya sebenarnya yang satu terkoneksi itu di sini, di belakang ini Mas Di. Kita coba lihat dari sini aja. Oh itu ini ya? Kamar mandi. Kamar mandi. Koneksinya apa Om yang di sini? Sebenarnya ini pintu pertama ya. Itu ketika akan masuk ke areal sumur yang ada di sana. Pintu gerbang depan lah. Sehingga suara seperti orang mandi tengah malam, kemudian bau seperti sabun, itu lazim terdengar ataupun tercium di area sekitar sini. Itu berarti memang residual energinya keputar terus-menerus, nggak pernah berhenti, atau memang ada sosok yang ingin menunjukkan eksistensi yang dominan di sini? Dua-duanya, dua-duanya ada di situ. Dan beberapa ini ya, orang yang melahirkan pun kan ada kaitannya dengan yang kejadian-kejadian di sana tadi. Itu kadang sosok-sosok yang sebelumnya kita ceritakan itu kadang yang mondar-mandir lewat sini juga. Gitu. Dan saat ini dipakai untuk mes, waktu itu juga tempat ini yang terbengkalai sejak lama. Yang orang tuh tahu, ini bekas kamar jenazah. Kadang sering terdengar suara gemericik air dan macam-macam ketika ini ya ada itu ya. Ya itu sudah sangat dihindari sampai sekarang. Dan bahkan tempat ini yang kita datang ke sarangnya nih sekarang, tidak jauh di sini memang ada satu prosesi waktu itu penanaman kepala kerbau dengan tujuan untuk netralisir ataupun memberikan kubur rampe gitu. Karena sangat seringnya gangguan-gangguan itu ketika dipanggilkan orang pintar ataupun ahli agama ya Mas, itu kok larinya mesti ke sini gitu. Bahkan ada sosok sosok pocong juga waktu itu yang sengaja datang menggoda gitu. Ketika dikejar larinya ke sini gitu. Dan ada sosok yang menyerupai kuntilanak, itu kalau ada apa-apa dikejar juga larinya ke sini. Tapi enggak Mas di atas tuh kayaknya udah jatuhin apa-apa, segera kita pergi kayaknya. Iya. Yang Om Ho sebutkan tadi aku langsung kesabar ya Om. Kayak sudah jatuhin apa-apa kalian secepatnya gitu loh, ganggu kita katanya, dia bilang gitu. Jadi memang ini satu teritori, dan di sini banyak preman yang saya tangkap. Sudah menggunakan itu. Kenapa ya, kalau pertanyaan selama ini kenapa tempat-tempat akhir itu pasti kamar jenazah? Karena ketika ini aktif kan sudah tercipta satu mindset ya. Itu tempat horor, misteri, angker gitu, maksudnya sesuatu yang harus dihindari. Ketika ini tidak aktif, orang sudah masih terpikir ke situ, sehingga makhluk astral sangat nyaman, sangat enak ya tinggal di tempat bekas kamar jenazah. Sekalian untuk ini ya, manifestasi sebesar-besarnya ya di situ, karena sudah image-nya jadi gitu. Iya, karena pasti orang mikirnya kamar jenazah dulu aja ketika aktif sudah dihindari, bukan terus ada banyak kematian atau mayat tuh, bukan Mas Di, tapi sudah tercipta satu mindset. Udah tempatnya di pojok, orang kan takut datang ke situ, apalagi setelah terbengkalai. Jadi mereka memanfaatkan tempat itu. Dan kebanyakan kamar jenazah itu masih kondisinya masih utuh. Secara ini, karena seperti halnya ketika ini mau dirobohkan ataupun mau dibangun ulang, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang melindungi tempat ini. Gitu. Bahkan ketika dulu masih mes atau apa ini, ketika mau direnovasi atau bahkan pohon yang mau ditebang, yang mau dibersihkan, itu nggak bisa Mas. Bahkan yang nebang pohon itu aja bisa sakit. Sehingga waktu itu karena sering terjadi entah itu kesurupan, orang sakit ataupun orang yang melihat ini seperti termanipulasi tempat ini sangat angker, berinisiatif kemudian dilakukan seperti acara selamatan. Dengan salah satunya menanam kepala kerbau itu biar penghuni-penghuni di sini itu bisa netral dan bisa berinteraksi dengan baik. Itu sih Mas Di. Oke. Kemudian kan tempat ini udah terbengkalai lama, kemudian kalau kita lihat story-nya ada banyak entitas yang kemudian ketarik ke sini. Biasanya ada nih orang-orang yang memang sengaja datang ke sini untuk mencari-cari seperti itu. Iya, banyak Mas Di. Banyak. Jadi saya menemukan beberapa tilas-tilas dupa ya, ataupun hiu yang ditancapkan, dan bahkan sampai hari ini itu masih ada. Nyari apa sih sebenarnya? Ya macam-macam Mas Di, ada yang nyari pusaka, nyari nomor biasa klasik lah.
uji nyali, nyari ilmu apa-apa, dan terutama ketika malam Selasa Kliwon, laris di sini. Gitu. Dan entitas-entitas itu pun suka gitu. Kayak kemarin ketika kita ke sini kan mereka juga tanya bawa apa gitu. Mas sudah ketika datang ke sini. Kan kayak model-model gini, Mas. Ini kan mungkin ya ini bekas-bekas kayak ada kelapa yang ditaruh sini, kemudian ada beberapa dupa macam-macam ya seperti itu. Satu tempat yang jadi semua yang sudah kita kunjungi itu pusat muaranya semuanya ada di sini, karena tadi kita di dapur kita cerita sumur, kita di sini cerita sumur, dan sumur itu satu tempat yang jarang ada orang datang ke situ. Dan kita bukan apa, kita memperhatikan faktor keamanan pertama karena sudah sangat rimbun, kita hati-hati juga baik kita dan kru ya. Yang kedua memang mereka sudah melarang untuk kita datang ke situ. Memang ini ya, memang mau kalau pakai feeling ya, mau disterilkan dari hawa manusia. Ya. Itu sih Mas. Jadi dari kalau kita sih kesimpulannya tadi ada beberapa cerita yang menceritakan tentang pengkhianatan ya. Rasa sesal. Kemudian satu entitas yang sudah berkumpul itu kita juga harus tahu batasnya. Kita boleh menceritakan tapi tidak boleh mengunjung. Ya. Dari rangkaian perjalanan kita malam hari ini yang kedua. Iya. Kita kan menceritakan tentang timeline sekarang yang masih dalam tanda kutip dihantui atau suka diganggu oleh apa ya, entitas-entitas astral yang ceritanya dari zaman dahulu ya. itu. Ini putarannya apakah akan selesai atau ini sampai besok, sampai bangunan ini entah nanti jadi apa atau tetap seperti ini masih akan ada terus? Akan tetap ada terus. Tetap ada ya, terus. Karena bentukannya memang berasal ketika tempat ini belum jadi apa-apa, ditambah lagi ketika menjadi apa-apa dengan banyak layer-layer dan apa yang membumbui dari di sini, dan ketika ini terbengkalai itu lebih menyerot lagi. Tentunya ini tidak suatu tempat yang mudah untuk dinetralisir dan harus memerlukan diskusi yang cukup panjang, termasuk netralisir yang cukup panjang, dan juga tentunya tempat ini sudah ditanami ataupun dipakem-pakemi dengan beberapa hal yang tidak terlihat, termasuk pusaka dan mustika seperti yang di episode sebelumnya kita ceritakan. Ada sosok perempuan ular ya yang menjaga mustika dan pusaka di sini. Itu. Ya, dan ada kaitannya juga dengan keraton Kasunanan juga. Dan tempat ini memang sudah diberikan untuk beberapa entitas-entitas yang netral ataupun liar dan juga negatif untuk di sini, yang ada di sini ya, karena ada teritori-teritori khusus itu yang ada seperti penjagaan dari kayak prajurit-prajurit bergodo itu Mas, keraton itu sih. Oke. Sudah clear kira-kira perjalanan kita. Ya, ini sebelum kita tutup ya, mungkin beberapa cerita-cerita ini juga ada yang tidak bisa kita ceritakan semuanya, ada beberapa yang nanti akan kita coba ceritakan di podcast Tanah Jawa. Jadi untuk Sobat Javanica dan para noise ya, nanti bisa mendownload aplikasi noise yang sebelum, nanti bisa mendengarkan podcast kami yang tergabung dalam podcast Tanah Jawa. Dan juga untuk teman-teman kita butuhkan ya untuk subscribe-nya, kemudian memberikan komen positif, share sebanyak mungkin, dan terima kasih juga ya like, nyalakan lonceng. Dan ini kita di penghujung acara, alhamdulillah kita diberikan keselamatan, lancaran. Ini sudah mendekati subuh, jadi kita semalam suntuk untuk 2 episode ya. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk Mas D, untuk kru yang bertugas semuanya yang ada di sini. Pemberani dan tangguh ya. Iya, sampai kerja keras sampai jam 4. Sama teman-teman member yang masih setia menjadi member di KTJ, tetap setia, dan teman-teman yang belum join member boleh nanti ikut join juga. Oke, kita tutup ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapi naringan rahayu sagung turati. Salam rahayu. Terima kasih.